Tapi setidaknya coba dulu deh. Kalau ketemu sama teman, ngaji yuk. Kayaknya seru juga tuh habis ngaji kita ngopi. Jangan, ngaji yuk. Kalau nggak ngaji lo masuk neraka. Berat, belum apa-apa udah neraka. Baru salah dikit neraka. Walaupun mungkin benar, cuman kurang tepat. Sehingga benar dan tepatnya harus jaga perasaan orang lain. Makanya Nabi itu ngejaga banget perasaan orang. Ra'fah bil mu'minina ra'ufun rahim. Itu sifat Nabi. Orang yang sangat ra'fah, jaga perasaan. Saking jaga perasaan, Nabi itu selalu mencari persamaan biar gak ada gap. Ketemu dengan para penggembala ternak, Nabi ngomongin, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pasti pernah menggembala ternak. Oh gitu ya Nabi? Ya kalau gitu profesi penggembala ternak keren dong, keren. Coba cari persamaan kan? Terus ngomong lagi ketemu sama orang miskin yang makan roti keras, namanya qadid. Rotinya keras, kalau mau dimakan dicelupin dulu ke air, rendam, baru bisa dimakan. Pas Nabi duduk di antara mereka gak enak hati. Aduh, gak enak nih mau ngidangin yang kayak gini ke Nabi. Kan Nabi orang yang mulia, masa kita hidangin roti yang keras, disembunyiin, disumput aja gitu. Akhirnya kata Nabi, saya itu anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Oh gitu ya Nabi, yaudah yuk kita makan bareng. Makan bareng. Jadi terbiasa makan qadid. Dari ibunya juga ditunjukin. Ketemu dengan orang miskin, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin. Tapi jujur ya doanya, kadang-kadang kita kayak basa-basi gitu ternyata terjadi. Ya Allah kok gitu banget sih. Basa-basi doanya. Kalau Nabi mah jujur. Emang siap dengan konsekuensi doa itu. Saya kira doa itu kayaknya satu-satunya doa Nabi yang susah diamalkan. Ada yang pernah ngamalin? Dan saya juga yang ceramah gak berani. Paling doa ya Allah rezeki yang halal, yang tayyib, yang berlimpah. Gak ada. Berani ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Malam sepertiga malam, lagi hujan, lagi baper berat. Coba doain itu kalau berani. Satu-satunya doa yang kita berharap gak dikabulkan ya. Ya Allah jangan dikabulkan, cuma basa-basi doang misalnya. Itu bahaya. Ketemu orang miskin, Nabi ngomong kayak gitu. Ketemu sama orang kaya, Nabi akan bicara tentang sebaik-baik pekerjaan adalah berdagang. Coba. Jadi semua orang itu jadi happy gitu kalau ketemu Nabi. Ada aja pembicaraan yang sama mereka. Walaupun kadang-kadang Nabi kayak iseng gitu, nggak godain doang. Tapi tetap dibesarkan hatinya dan motivasi. Nabi kata seorang nenek-nenek. Nabi kan udah pernah ke surga. Ngelihat saya nggak di surga? Enggak tuh, nggak pernah ngelihat nenek-nenek kayak ibu di sana. Gitu. Sebelum dia nangis daripada dia antar nangis unfollow kan. Wah jangan deh. Langsung Nabi bilang, karena ibu nanti di surga akan muda lagi. Oh Nabi selfie. Dicari sesuatu yang selalu bikin orang happy. Duduk sama Ali makan. Ali kan gitu ya, mau godain Nabi dibalas. Ini menunjukkan zakat cerdasnya Nabi itu. Makan, tulang-tulangnya ditaruh di tempat Nabi semuanya. Kayak makan ayam gitu atau ikan, pokoknya tulangnya ditaruh tempat Nabi. Pas sudah selesai makan, Ali bilang, Nabi makannya paling banyak tuh, tulangnya numpuk, kata Ali. Kata Nabi, Ali tulang-tulangnya juga dihabisin. Wah, lebih ngeri daripada Nabi. Nabi tulangnya masih disisain, Ali tulangnya dihabisin. Oh iya. Coba, Ali itu terkenal sahabat cerdas loh, tapi masih kalah cerdas sama Nabi. Tapi kan ledek-ledekan ya, jadi kita sama teman supaya akrab bisa kayak gitu selama tidak sarang, gak terlalu ke pribadi, jangan pakai kata-kata J lah kasihan ya. Udah aja, statusnya titik-titik gitu doang, gak usah sampai jelas gitu teh. Menjaga perasaan. Saya jaga banget perasaan kalau di caption tuh. Makanya teman-teman kalau yang memperhatikan, caption saya tuh berganti dalam hitungan menit. Posting. Aduh, kayaknya ada yang salah ngomong nih. Langsung ganti caption. Kenapa? Takut ada yang tersinggung. Takut ada ini namanya ra'fah. Menjaga jangan sampai menyinggung orang lain. Bukan labil itu teh. Dikit sih. Apalagi kalau lagi nulis caption habis dimarahin istri kan, itu paling sering ganti tuh. Jadi teman-teman kalau ngelihat saya captionnya gonta-ganti, Ustaz habis dimarahin istri ya. Labil. Kenapa? Menjaga perasaan. Aduh, kalau saya ngomong gini ntar gimana ya perasaan dia? Itu harusnya yang kita coba fokus kalau pengen jaga persatuan. Kan kita sering ngelihat di sosmed orang-orang kadang-kadang komen gak menjaga perasaan orang yang membaca kan. Udah di tempat umum. Padahal Nabi kalau mau negur sahabat gak mau negur tempat umum. Pasti japri kalau gak DM. Gak mungkin Nabi
ngeposting, teguran, kecuali sifatnya mungkar. Ini bedain antara fahsya sama mungkar ya. Kenapa kemarin saya posting masalah akun fake? Karena itu bukan lagi fahsya, itu sudah mungkar. Kalau fahsya, aib, maka saya nggak akan pernah posting. Menjaga siapa yang menutupi aib saudaranya, nanti Allah tutupi aibnya di akhirat. Itu kaidah hadis. Tapi kalau udah mungkar, kewajiban kita untuk mensyiarkan supaya tidak ada korban. Kalau teman-teman ada yang berpikir, Ustadz udah sabar aja deh, ini bukan bab sabar, bab kemungkaran. Dan kemungkaran, nahi mungkar, dicegah. Kayak misalnya kita punya teman atau pembantu yang sering nih. Pembantu misalnya aibnya sebutlah, maaf, dia ada penyakit sedikit dengan aroma tubuhnya. Itu gak usah diomongin ke orang lain. Jangan pekerjain dia, bau badan misalnya. Jangan, itu aib. Tapi kalau dia masalahnya adalah nyuri barang, itu bukan aib, itu mungkar. Sehingga kalau ada teman kita mau mempekerjakan dia di rumahnya, terus konsultasi dulu sama kita yang pernah mempekerjakan dia, boleh membuka aib itu. Dan ini termasuk gibah yang dibolehkan. Gibah tapi boleh. Karena gibah juga ada yang boleh, ada yang enggak kan. Dusta juga sama kan, bohong yang dibolehkan dengan bohong yang tidak dibolehkan. Secara umum gak boleh, tapi ada 3 kondisi yang dibolehkan. Gibah juga kayak gitu. Gibah tentang kemungkaran. Oh, dulu dia pas kerja di rumah saya pernah ngambil barang, uang warna receh habis aja pokoknya. Pas pulang saya perhatiin baju saya banyak yang hilang. Setiap nyuci baju ngambil satu, nyuci baju ngambil satu. Akhirnya pas pulang jadi satu, datang-datang satu ransel kecil, pulang 2 koper. Bisa jadi kayak gitu. Terus kita kasih tahu ke orang lain, apakah kita menggibah? Ya. Tapi gibah yang dibolehkan dalam syariat. Adapun kalau kesalahannya bukan mungkar, yang gak merugikan orang lain, cukup DM. Apalagi belum tentu itu salah, cuman versi kita salah. Nah, kan berarti masih masih relatif ya, belum pasti. Maka DM, japri. Nabi kalau ada sahabat yang ngelakuin kesalahan yang gak ngerugiin orang lain, Nabi akan bicara secara umum atau langsung ke orangnya secara pribadi. Contoh secara umum gini, ada sahabat yang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah datang bawa buku ditulis sama orang Yahudi. Isinya cerita-cerita mitos, fiksi lah. Jadi buku fiksi, cerita gitu, cerpen, novel fiksi dibawa sama Umar. Kata Umar, Rasul, ini ada buku cerita bagus banget loh. Rasul mau baca, kata Umar. Cuma di dalam cerita itu banyak kekeliruan. Kan orang Yahudi suka hiperbola dalam cerita. Hal yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kan suka gitu orang Yahudi. Makanya buku itu bahaya, bisa membahayakan imannya Umar. Pas Nabi baca cerita itu, langsung Nabi mengambil air, gak disobek sama Nabi, bukan dibakar. Ambil air, tintanya dihapus. Udah gitu Nabi mengatakan, sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang bermanfaat, yang baik, yang penuh makna. Umar diam. Kemudian ketika udah ngumpul di antara orang banyak, maka Nabi SAW mengatakan, wahai kaum muslimin, Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan. Bacalah dia, tadaburi, di dalamnya ada kisah-kisah teladan. Nabi gak mengatakan, jangan kayak Umar tuh, tadi bawa CD-CD yang aneh-aneh, saya juga nontonnya, pokoknya 18 apa gitu. Gak ngomongin kayak gitu ya, ini aib. Sehingga Nabi, loh kenapa kita jadi tahu? Karena beliau Nabi. Sehingga jadilah itu sebuah kisah yang kita baca. Kalau Nabi itu bukan seorang utusan Allah, mungkin itu akan jadi cerita cuma mereka berdua yang tahu. Ini namanya menjaga perasaan. Kalau kita ngomong jaga perasaan, peka. Wah, ini kayaknya ada yang salah ngomong nih. Ini kayaknya dia nggak nyaman nih. Ini kayaknya ngerti banget, pengertian, dan itu bikin orang langsung sehati itu. Kan itu analogi orang yang lagi PDKT kan? Pengertian banget. Kamu lagi ini ya. Kok kamu tahu sih? Sehati. Seorang ibu ke anaknya, saya sering cerita, pokoknya kalau rambut saya udah panjang, ibu saya pasti telepon. Bang, rambutnya udah panjang ya? Ya mak, potong, kata mak saya, langsung potong. Kenapa? Ternyata ibu saya kayak ada kepekaan seorang ibu kan ke anaknya. Bang, lagi sakit ya? Ya mak. Ya udah jaga kesehatan ya? Ya mak, gitu. Di Mesir sama di Indonesia sampai kayak connect gitu. Kenapa? Karena udah sehati. Gitu juga kita kepada sesama saudara kita. Ke orang tua jaga perasaan. Kayaknya mak ini pasti gak senang kalau saya ngomong kayak gini. Jaga, jangan sampai menyinggung orang tua, menyinggung ayah, ibu, saudara, tetangga, teman.
Termasuk jangan sampai menyinggung mantan. Walaupun dia sering nyinggung kita sih, cuman ya jangan dibalas lah ya. Diomongin aja di tempat umum, kan nggak tahu siapa mantan kan ya. Nggak ada sedikit. Oke. Serius banget sih dengerin bab mantan. Ra'fah, jaga perasaan. Kayak misalnya parkir. Ini kalau saya parkir gini ntar orang bisa keluar nggak? Mikir. Bukan cuma yang penting saya udah dapat tempat, terserah orang lain. Nggak gitu. Nih kalau saya duduk kayak gini ntar dia gimana ya? Sampai saking menjaga perasaannya, kata Nabi berhias dan pakailah parfum yang baik kalau kita datang ke masjid. Salah satunya masjid sih, karena masjid itu tempat orang ngumpul. Kenapa? Biar nggak mengganggu saudara kita di sebelah, terutama bersiwak. Bersiwak itu dalam bahasa kita bersihin gigi. Kenapa? Jangan sampai kita baca doa saking semangatnya ya, sebelah langsung. Kenapa dia nggak baca doa? Tahan nafas. Berarti kita nggak menjaga perasaan orang. Jaga banget perasaan orang. Yang sering terjadi saking Nabi itu ra'fah, sampai orang yang nggak ra'fah sama beliau. Lalu diajarkan oleh Allah. Saya pernah cerita yang surat Al-Ahzab, orang-orang bertamu ke rumah Nabi, terus nggak pulang-pulang kan? Nabi saking jaga perasaan mereka, Nabi nggak enak mau ngomong, pulang dong, saya udah kemalaman nih, nggak enak, diem aja. Kalau seandainya di rumah Nabi ada jam dinding, pasti Nabi udah bolak-balik ngeliat jam dinding. Cuman nggak ngeliat kemana, nggak ada jam juga, cuman diem aja. Ada yang nanya, Nabi jawab sesingkat mungkin supaya mereka paham. Ternyata mereka nggak rafah, nggak ngerti, nggak pengertian kepada Nabi, dan Nabi mah pengertian kepada mereka. Sampai akhirnya Allah pun mengajarkan. Ini termasuk diantara ayat-ayat etika. Ayat-ayat etika itu banyak banget teman-teman. Makanya coba teman-teman kalau misalnya ada yang iseng berpahala, kumpulin ayat-ayat etika di dalam Al-Quran. Itu bisa lebih 1 juz loh. Kumpulin ayat-ayat etika. Gimana begini, gimana cara ini, gimana cara itu, menjaga perasaan orang lain. Itu lebih 1 juz ayat etika doang. Saking seringnya Allah ngebahas etika. Salah satunya ayat tersebut. Karena Nabi gak enak mau ngomong, sahabat juga gak ngeh. Akhirnya setelah sekian lama Nabi sabar, ya Allah ini gimana cara ngasih taunya, Allah yang ngasih tahu. Nanti di rumah coba buka surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 53. Di situ Allah mengatakan, Fa'idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Kalau kalian datang ke rumah Nabi, disuruh makan, makanlah. Kalau udah selesai makan, maka bubarlah. Jangan jangan bicara terus, jangan diskusi panjang, karena itu mengganggu Nabi SAW. Sampai turun ayat kayak gitu coba. Nabi nggak enak. Begitu turun ayatnya, alhamdulillah dalam hati Nabi Maya. Sahabat, ini udah turun ayat. Masya Allah, ayatnya gimana ya Rasulullah? Kalau kalian udah selesai makan, pulang gitu. Oh gitu, astagfirullahaladzim, pulang aja bubar. Kan Nabi itu nggak boleh menyembunyikan ayat ya. Wala talbisul haq kan, wala taktumul haq. Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Karena Nabi nggak boleh menyembunyikan kebenaran, maka Nabi terpaksa baca. Itu juga dengan nggak enak baca ayatnya tuh. Duh maaf ya ayatnya gitu, bukan salah saya loh ya. Allah yang gitu, seolah-olah tuh gitu coba. Saking ngejaga perasa, nggak apa-apa Rasulullah, emang Allah yang maha tahu isi hati dan maha tahu tentang keadaan yang terbaik. Udah maaf ya Rasul, udah nggak ada lagi. 1. Ada lagi ayat lain di surat Al-Mujadilah. Bab curhat, itu yang curhat ke Nabi, DM-nya itu banyak banget sampai nggak kebuka sama Nabi, saking banyak. Karena udah banyak banget yang japri, yang DM ke Nabi nggak dibalas, ngambek. Kamu Nabi nggak sih? Kok sampai gitu-gitu marah-marah? Nabi kok nggak dibalas DM saya? Udah berkali-kali loh. Nabi japri saya kok nggak dibalas, cuma dirit doang. Wah banyak komplainnya. Komplain Ustaz. Nggak Nabi nih. Akhirnya Allah kasih ayat di surat Al-Mujadilah, surat curhat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen curhat sama Nabi nih ya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen curhat sama Nabi, sedekah dulu, bahasa kita bayar. Coba sampai disuruh bayar. Tapi ini ayat termasuk ayat yang mansukh. Arti mansukh sudah dihapus, syariatnya masih ada ayatnya. Kenapa ayatnya masih ada tapi syariatnya udah gak ada? Supaya jadi pelajaran buat kita. Ternyata pernah ada yang kayak gitu-gitu juga di zaman Nabi.
Lihat surat Al-Mujadilah nanti di rumah ayat 12. Wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen najaitumur rasul, pengen curhat sama Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Bayar dulu. Nabi bingung. Wah, disuruh bayar. Ini berapa ya tarifnya? Nabi tanya ke Ali. Ali, menurut kamu kira-kira bayaran untuk curhat berapa ya? Kata Ali, 2 genggam padi. 2 genggam gandum, 2 genggam beras. Kata Nabi, kamu mah zuhud banget sih, segitu doang murah. Akhirnya ditetapkanlah sekian-sekian untuk bayar kalau pengen curhat, ngasih dulu. Gara-gara itu akhirnya berkuranglah orang yang DM. Berkuranglah orang yang ngejapri Nabi. Sehingga Nabi jadi lebih leluasa dalam dakwahnya. Karena udah terlalu banyak. Jangankan Nabi ya, Ustadz aja bisa dikejar dengan curhatan yang panjang lebar. Di scroll juga gak selesai-selesai kan. Gimana ngejawabnya nih, baca juga gak akan selesai. Saking panjangnya curhat. Ternyata Ustadz ngalamin kayak gitu, apalagi Nabi yang dicintai lebih daripada Ustadz, yang diharapin lebih daripada Ustadz. Pasti kebayanglah Nabi itu riuh banget tuh dengan curhat-curhatan umatnya. Akhirnya Allah ngebelain, kalau kalian pengen curhat bayar dulu. Karena banyak curhat gak penting-penting juga sih. Standar pertanyaannya, Nabi saya lagi galau gimana ya, gitu doang sih masalahnya. Padahal udah tahu jawabannya, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak sholat kan ya. Cuman pengen dengar aja langsung dari Nabi, padahal sama aja. Sampai akhirnya Allah mengatakan sedekah, bayar. Setelah berkurang orang yang curhat sama Nabi gara-gara disuruh bayar, baru kemudian ayat ini dihapus. Ya udah, sekarang nggak perlu bayar lagi. Makanya dalam istilah tafsir ada ayat-ayat nasikh, ada ayat-ayat mansuh, ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ayatnya ada, tapi hukumnya udah nggak boleh diamalkan. Ini teman-teman, etika menjaga perasaan. Termasuk ada juga nanti ayat jaga perasaan Nabi kalau lagi manggil Nabi. Ada orang teriak-teriak dari belakang, dari luar, ya Muhammad, ya Muhammad. Sahabat kemudian kayak mau mukul gitu. Kamu sama Nabi nggak sopan. Turun ayat. Rendahkanlah suara kalian, janganlah memanggil Nabi dari balik dinding. Maksudnya nggak sopan, nggak menjaga perasaan Nabi. Sampai Nabi kaget, lagi duduk kaget gitu, suaranya kencang banget, kayak lagi ada kebakaran atau lagi ada apa gitu. Nah ini namanya ra'fah, menjaga perasaan. Itu yang coba kita lakukan teman-teman kalau mau mewarisi persatuan, jaga perasaan. Karena kalau hati udah terjaga, insya Allah yang lain mudah. Ra'fah. Yang kedua, rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu artinya pengen menyenangkan, pengen ngasih. Kalau Ra'fah gak pengen ngerepotin, kalau rahmah pengen nyenengin. Salah satu cara menyenangkan hati orang lain adalah misalnya kata Nabi, tabassumuka liwajhi akhika falaka shadaqah. Kalau kamu tersenyum ke arah wajah saudaramu, kamu dapat pahala sedekah. Berarti kalau kita mau menjaga persatuan, belajar menghadiahkan senyum. Membiasakan senyum. Coba perhatiin aja di jalan. Kalau kita saling pelotot-pelototan apa yang terjadi kan? Tapi kalau ada sesuatu terjadi di jalan, berpapasan, disenyumin, orang yang tadi mau melotot gak jadi. Berubah kan? Dan saya pernah gak gitu. Sayanya yang melotot. Disenyumin, aduh jadi malu Ustadz masa melotot ya gitu. Atau sebaliknya pas ada orang yang marah-marah sama saya bapak-bapak itu, nyalip dari kiri, saya nggak ngelihat karena dia nyalip tiba-tiba dari kiri, oleng gitu kan karena sempit di sebelah kiri teh, marah-marah, kamu segala macam. Salah saya apa pak? Kamu bawa motor nggak ngasih jalan buat orang lain. Ya pak, maaf kalau saya salah. Udah, di mana tinggalnya? Udah kenalan. Oh ini Ustadz Hanan, udah berubah. Dari awalnya marah-marah, jadinya pengen selfie. Ada yang kayak gitu. Lewat apa? Lewat senyum. Memang gak gampang teman-teman. Saya gak mengatakan ini berarti saya udah sempurna ya. Jangan dituntut Ustadz Hanan tuh harus sempurna kayak diomongin. Enggak. Toh Nabi juga kadang-kadang melakukan kekeliruan walaupun bukan kesalahan. Apalagi sekedar Ustadz. Tapi bedanya orang soleh sama orang gak soleh. Orang soleh itu kalau ngelakuin kesalahan bisa memperbaiki. Dinasehatin, oh ya saya salah, perbaiki. Jangan berharap orang soleh itu suci. Enggak, dia manusia bukan malaikat. Malaikat ada kadang-kadang salah faham. Walaupun kesalahpahaman malaikat itu kemudian Allah perbaiki. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Intinya senangkan hati orang. Itu rahmah. Paling gampang hadiahin senyum deh. Kata Nabi, tahabu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Ini cara menjaga persatuan atau membangkitkan semangat bersatu. Saling berhadiah. Jadikan program hidup kita. Pengen ngehadiahin temen. Minimal hadiahnya apa? Senyum.
Minimal hadiahnya apa? Qaulun ma'ruf sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin. Amal yang paling disukai Allah adalah membahagiakan hati orang lain. Allah suka banget tuh. Terutama hati keluarga, orang tua, pasangan. Menghadiahkan dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Mama cantik banget sih, Mah. Itu langsung